Bab 1276 meningkatkan pedang ajaib. Star Moon City, Reruntuhan Shadow Blade. Reruntuhan Shadow Blade adalah peta sumber daya tinggi level 40 hingga level 50 terdekat dengan Star Moon City. Setiap hari, banyak pemain akan melakukan perjalanan ke peta ini. Namun, para pemain saat ini sedang panik. Alasan untuk ini adalah serangan tiba-tiba monster kuat di seluruh peta. Selain itu, di antara jumlah monster ini adalah monster humanoid bertanduk satu yang sangat cerdas, yang standar tempurnya secara signifikan lebih tinggi daripada pemain elit dan yang atributnya juga tinggi. Monster humanoid ini seperti serigala yang sedang menghancurkan sekawanan domba saat mereka menerjang ke berbagai tim elit di peta. Setiap serangan mereka dengan mudah melewati pertahanan pemain, langsung mendarat pada poin vital pada tubuh yang terakhir. Bahkan penyembuh tidak bisa mengimbangi kerusakan. Hanya para ahli yang memimpin tim-tim elit ini yang bisa mengimbangi monster-monster humanoid ini, dan hanya nyaris saja. Pemimpin, gulungan ajaib gerakan seketika kami tidak berfungsi. Pendekar tingkat 40 yang mengenakan baju besi berwarna biru muda melaporkan dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada beberapa orang yang menggunakan gulungan untuk melarikan diri dari bahaya 1 jam yang lalu? Prajurit Shield level 41 yang kuat menahan monster humanoid mengerutkan kening ketika dia melihat jumlah monster yang menyerang timnya meningkat. Saat ini, reruntuhan Shadow Blade masih menjadi peta yang sangat berbahaya bagi para pemain. Oleh karena itu, ketika menjelajahinya, setiap tim akan menyiapkan beberapa gulungan sihir gerakan instan tier 0 untuk menghindari perangkap atau pengepungan monster yang mereka temui. Sementara itu, ratusan monster sudah mengepung tim 100 orang mereka sekarang. Jika tim itu berhadapan dengan hanya beberapa ratus monster elit yang dipimpin oleh kepala suku, mereka masih bisa mengelola entah bagaimana. Namun, sekarang, pasukan monster yang mereka hadapi memiliki 3 tuan level 50 plus dan lebih dari selusin pemimpin level 50 plus. Selain itu, ada monster humanoid bertanduk satu tingkat 51 ancaman yang lebih besar daripada bahkan monster peringkat Tuhan. Sementara itu, berdiri di tanah tinggi tidak jauh dari tim elit ini, 2 pemain mengamati seluruh pertempuran. Salah satu pemain ini adalah asasin yang memegang kristal hitam pekat. Kulit asasin ini seluruhnya abu-abu kecuali tanda merah darah yang tercetak di antara alisnya, tubuhnya mengeluarkan aura gelap. Jika Si Feng hadir, dia pasti akan mengenali asasin ini sebagai Abandoned Wave, mantan pemimpin persekutuan Blackwater. Sementara itu, klerik berjubah dengan staf batu giok putih, yang berdiri di samping Abandoned Wave, adalah Flame Blood. Binatang buas jahat ini benar-benar menakutkan. Hanya satu dari mereka yang sudah cukup untuk memaksa seorang level 41 Shield Warrior ahli untuk mengaktifkan skill penyelamatan nyawa dan keterampilan bersek hanya untuk mengatasinya. Seru Flame Blood dengan takjub ketika dia melihat Shield Warrior yang jauh didorong kembali oleh yang satu itu. Rakasa humanoid yang disembunyikan. Ini bukan apa-apa, kata Abandoned Wave, menyeringai. Itu baru saja Evil Beast yang baru saja dibuat. Karena sekarang kita memiliki seluruh Shadow Blade Ruins yang dikunci, mari berhenti bermain-main dengan orang-orang ini. Mengatakan demikian, Abandoned Wave mengetuk kristal hitam pekat yang dipegangnya. Segera, 5 level 55, Lord peringkat Evil Beast muncul di hadapannya. Dibandingkan dengan level 51, Chieftain peringkat Evil Beast, 5 Evil Beast ini tidak hanya lebih besar dalam ukuran tetapi juga memiliki jejak kelicikan di mata mereka. Jelas bahwa Lord Evil Beast peringkat jauh lebih cerdas. Sangat kuat, Flame Blood bergidik tanpa sadar saat dia melihat ke-5 Evil Beast yang berperingkat Lord. Dia adalah salah satu ahli puncak pemakaman surga, dan indranya mengatakan kepadanya dengan sangat jelas bahwa hanya satu dari hewan jahat ini yang dapat membunuhnya dalam 2 atau 3 gerakan. Sementara itu, 5 monster seperti itu hadir. Jika kekuatan seperti itu dibebankan ke sekelompok pemain elit, konsekuensinya tidak terbayangkan. Singkirkan mereka semua, Abandoned Wave memerintah sambil menunjuk ke arah tim elit 100 orang di depan. Dalam sekejap mata, ke-5 Evil Beast menghilang sebelum Abandoned Wave saat mereka menyerang tim elit yang saat ini terkunci dalam pertempuran sengit. Ketika 5 Evil Beast memasuki medan perang, level 41 Shield Warrior terkemuka tersentak. Kami dikutuk. Prajurit perisai putus asa ketika dia melihat salah satu dewa peringkat binatang jahat membunuh rekan satu tim dengan satu pukulan. Setelah beberapa saat, tim elit beranggotakan 100 orang yang dipimpin oleh seorang ahli dimusnahkan. Tidak ada satupun pemain yang berhasil lolos hidup-hidup. Wave yang ditinggalkan berjalan ke medan perang dan memulai ritual. Tiba-tiba, mayat para pemain elit ini mulai berubah menjadi monster satu demi satu. Mayat ahli Shield Warrior menjadi Special Evil Beast dengan peringkat elit. Selain dari ahli warrior ahli ini, 2 mayat pemain lain berubah menjadi binatang jahat bertanduk satu. Hanya, mereka adalah Evil Beast peringkat elit. Hahaha, tim elit guild benar-benar hebat. Aku berhasil mendapatkan 3 Evil Beast dari memusnahkan tim Zero Wing, tunggu saja.
Itu tidak akan lama sebelum aku membuat kamu semua merasa putus asa. Abandoned Wave tertawa puas ketika dia melihat ketiga Evil Beast yang baru saja dibuat. Baiklah, mari kita menuju ke lokasi berikutnya. Pertempuran di sana akan segera berakhir juga. Perbedaan antara membunuh tim petualang dan tim elit persekutuan sangat besar. Sebelumnya, dia hanya berhasil menciptakan satu Evil Beast, meskipun membunuh 3 tim petualang. Namun, sekarang, satu tim elit guild telah memberinya 3 binatang jahat baru. Di antara mereka, satu bahkan adalah binatang jahat dengan potensi tinggi. Setelah beberapa hari lagi pada tingkat ini, belum lagi meratakan Stone Forest Town, bahkan merampok sebuah kota NPC akan menjadi sepotong kue baginya. Di tempat lain, setelah Si Feng selesai berurusan dengan pembangunan kotanya, ia menghubungi Melancholic Smile dan menyuruhnya menemukan 5 Advanced Enchanter yang dapat dipercaya untuk menjadi Enchanter inti Firelight Trading Firm serta meminta mereka menandatangani kontrak yang ketat. Pencarian promosi tier 2-nya luar biasa dan pasti akan memakan waktu lama untuk diselesaikan. Oleh karena itu, Si Feng ingin berurusan dengan semua persekutuan dan masalah perdagangan yang berkaitan dengan perusahaan terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia bisa fokus pada pencariannya. Pada titik ini, perusahaan perdagangan Candlelight sudah menjadi perusahaan perdagangan nomor 1 yang diakui secara publik di Star Moon Kingdom. Itu juga memiliki toko bintang 3. Akibatnya, banyak pemain gaya hidup melamar untuk bergabung dengan perusahaan perdagangan setiap hari. Bahkan pemain gaya hidup dasar dan menengah tidak memiliki banyak keuntungan ketika mereka berusaha untuk bergabung dengan perusahaan perdagangan. Mereka hanya bisa menjadi anggota cadangan setelah lulus ujian perusahaan perdagangan. Hanya pemain Advanced Lifestyle yang menjadi anggota resmi segera setelah lulus ujian. Meskipun persyaratan yang ketat seperti itu, banjir pelamar masih akan datang ke perusahaan perdagangan. Oleh karena itu, walaupun mungkin sulit untuk menemukan Advanced Enchanter di perusahaan perdagangan lain, Candlelight Trading Firm membual beberapa. Manapun dari kalian yang bersedia menjadi Enchanter inti dari Candlelight Trading Firm, datanglah untuk mendaftar denganku, teriak Melancholic Smile di ruang tunggu untuk para pemain Advanced Lifestyle. Segera, berbagai pemain gaya hidup tingkat lanjut di dalam Lounge menyemangati telinga mereka dengan penuh minat. Namun, ketika mereka mendengar bahwa tawaran itu hanya untuk Enchanter, banyak pemain lifestyle yang hadir berpaling untuk melihat Enchanter di antara mereka dengan iri. Hah, sebenarnya ini Enchanter kali ini. Aku ingin tahu kapan giliran kami Forgers? Seorang Forger Advanced berkata, mendesah sedih. Silent Wonder, yang juga sedang beristirahat di Lounge, menjadi bingung ketika dia melihat ekspresi sedih yang dikenakan orang banyak di ruangan itu. Apa yang membuat orang iri? Menjadi anggota inti dari perusahaan perdagangan berarti menandatangani kontrak yang ketat dan kehilangan banyak kebebasan mereka. Di sisi lain, anggota non-inti hanya perlu membuat sejumlah barang tertentu setiap hari. Begitu mereka mencapai kuota harian mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika mereka memutuskan untuk berhenti dari Candlelight Trading Firm, mereka hanya perlu membayar biaya pesangon yang kecil serta melupakan semua resep dan desain yang mereka pelajari dari Candlelight. Adapun anggota inti, jika mereka ingin meninggalkan perusahaan perdagangan, mereka tidak hanya harus membayar biaya pesangon besar-besaran tetapi juga menghapus masteris mereka ke nol dan melupakan semua resep yang telah mereka pelajari sebelumnya. Mereka harus memulai dari awal lagi dari awal. Diam, kamu mungkin tidak tahu ini karena kamu baru, tetapi perusahaan perdagangan Cahaya Lilin memiliki slot berharga untuk memasuki kota suci Titan. Itu adalah kesempatan besar bagi kita untuk menjadi guru. Namun, hanya anggota inti dan anggota lanjutan yang dapat bertarung untuk slot tersebut, dengan mayoritas slot dialokasikan untuk anggota inti. Karenanya, semua orang di sini berharap untuk menjadi anggota inti dari Candlelight. Sayangnya, itu sangat tergantung pada keberuntungan. Alkemis wanita yang duduk di samping Silent Wonder menjelaskan dengan sabar ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah Silent Wonder. Cahaya Lilin masih memiliki lebih banyak slot kota suci. Silent Wonder tidak bisa tidak terkejut dengan wahyu ini. Dia sudah mendapatkan pemahaman tentang slot kota suci melalui pelelangan baru-baru ini. Dia tahu bahwa kota suci dapat sangat membantu para pemain lifestyle dalam mencapai peringkat master. Namun, dia berpikir bahwa Candlelight telah menjual semua slot kota suci yang dimilikinya selama pelelangan sebelumnya. Wahyu ini menggoda keajaiban diam. Namun, ketika dia ingat kata-kata Si Feng katakan kepadanya sebelumnya, dia dengan cepat menolak gagasan itu dari benaknya. Dia hampir bereaksi seperti yang dikatakan Si Feng. Dalam hati, dia berpikir sendiri, HMPH. Dengan kemampuan aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak akan bisa mendapatkan slot kota suci sendiri. Tunggu saja. Kamu pasti akan menjadi orang yang memohon aku untuk tinggal di Candlelight nanti. Di dalam ruang penempaan khusus di lantai ke-6 Candlelight Trading Firm, 5 alkemis canggih mengikuti senyum melankolis ke dalam ruangan dan segera menjadi gugup.
Duduk di hadapan mereka adalah eksistensi legendaris yang merupakan pemimpin persekutuan dari bintang 1 kerajaan bintang bulan serta ahli nomor 1 kerajaan. Aku sudah meminta kamu untuk datang ke sini karena alasan yang sangat sederhana. Pelajari desain pesona dasar ini. Setelah itu, fokuslah membuat basic runestones. Jangan khawatir tentang materi. Selain itu, orang yang berhasil membuat runestones terbanyak dalam periode tertentu akan memiliki slot kota suci dengan nama mereka di atasnya. Si Feng kemudian menempatkan desain pesona dasar yang ia peroleh dari kuil Dewa Laut di atas meja. Basic runestone adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh kekuatan besar saat ini. Namun, itu adalah barang umum di domain dewa. Tidak hanya murah, tetapi efeknya juga menonjol. Selama perusahaan perdagangan cahaya lilin bisa memproduksinya, tidak perlu takut kurangnya permintaan untuk itu. Saat ini, ia sudah menghabiskan sebagian besar pendapatan dari lelang cahaya lilin. Sementara itu, ia membutuhkan lebih banyak uang untuk mengembangkan kota masa depannya. Karena itu, dia perlu merencanakan masa depan segera. Sekarang setelah Candlelight Trading Firm memperoleh 20 toko dari Secret Pavilion serta 2 toko emas yang digadaikan oleh Phoenix Rain, dia pasti memiliki kesempatan yang baik untuk menjual landasan dasar dan meningkatkan ketenaran Candlelight di God's Domain. Setelah mendengar kata-kata si Feng, 5 Advanced Enchanter segera menjadi bersemangat atas kesempatan untuk mempelajari desain untuk barang berharga seperti juga kesempatan untuk mengunjungi kota Titan, tanpa ragu-ragu. Kelima pemain mengklik untuk mempelajari desain dan segera meninggalkan ruang penempaan khusus untuk meneliti metode produksi runestone dasar dengan harapan meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Sementara itu, setelah Melancholic Smile dan yang lainnya meninggalkan ruangan, si Feng mengeluarkan 30 senjata gold halus level 45 dan 10 senjata emas gelap level 45. Pencarian promosi tingkat 2 sudah merupakan tantangan yang sulit di tempat pertama, terlebih lagi pencarian promosi untuk salah satu dari 10 warisan Agung Sein. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, dia masih perlu meningkatkan dirinya sendiri untuk memastikan menyelesaikan promosinya. Karenanya, dia secara alami tidak bisa membiarkan Abyssal Blade duduk di level 40. Lagi pula, dia sudah mencapai level 50. Senjata level 40 tidak lagi cocok untuknya. Mulai melahap. Bab 1277 pedang menjadi debu. Di dalam ruang penempaan yang tenang, seluruh ruang mulai bergetar segera setelah si Feng menyuruh Abyssal Blade melahap senjata di atas meja. Hatinya sakit ketika dia menyaksikan senjata tingkat atas berubah menjadi debu satu demi satu. Saat ini, senjata level 45 sangat langka di domain dewa. Dengan banyak pemain ahli hanya di level 41 atau level 42, senjata level 45 bernilai banyak uang. Senjata Fine Gold level 45 dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 400 emas saat ini, hanya sedikit lebih murah daripada senjata level gelap emas level 40. Sedangkan untuk senjata emas gelap level 45, bahkan satu dengan atribut rata-rata dapat menjual lebih dari 1000 emas. Namun, bahkan dengan harga seperti itu, tidak ada yang mau menjual senjata ini. Namun, sekarang, si Feng telah mengorbankan 30 senjata emas murni dan 10 senjata emas gelap. Nilai totalnya dengan mudah melampaui 20.000 emas. Bahkan eselon atas dari Super Guild tidak akan berani melakukan upgrade yang berlebihan. Mereka pasti akan memilih untuk melakukannya hanya setelah pemain utama melewati level 45. Namun, si Feng tidak peduli saat ini. Promosi tier 2-nya sangat penting. Hanya dengan menantang pencarian promosi, dia akan dikenai biaya 188 mana stone dan 10.000 gold. Dengan dana yang dimiliki Zero Wing saat ini, dia tidak mampu untuk gagal. Ketika Abyssal Blade selesai melahap esensi senjata, si Feng merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya padanya, mencegahnya bergerak sama sekali. Sementara itu, ruang di sekitar Abyssal Blade yang baru berubah juga mulai retak seolah-olah ruang di sekitarnya tidak dapat mendukung keberadaan Abyssal Blade. Mengaum, raungan naga bergema di seluruh ruangan. Segera, ruang di dalam ruangan menghilang ke dalam kekosongan saat kegelapan menyelimuti lingkungan si Feng. Tak lama setelah itu, asap hitam pekat mulai mengalir keluar dari kehampaan gelap dan menuju Abyssal Blade. Kemudian, seolah naga hitam yang diukir di gagang pedang telah memperoleh kehidupan. Ukiran itu benar-benar memanjat bilah, meninggalkan rune merah darah. Setelah seluruh bilah pedang tertutup rune, naga hitam miniatur kembali ke posisi semula di gagang dan berhenti bergerak. Meskipun ruang di sekitarnya juga tenang, Abyssal Blade, yang melayang di hadapan si Feng, memiliki kehadiran yang luar biasa jahat. Seluruh pedang mengeluarkan kabut hitam yang samar. Rune bersinar dengan cahaya berdarah juga, meminjamkan senjata itu sedikit ekstra dari ketakutan. Blade Abyssal benar-benar semakin berbahaya. Jika aku tidak benar-benar percaya diri, aku pasti tidak harus meningkatkannya ke level 50. Ketika si Feng memegang Abyssal Blade yang melayang, dia dengan jelas bisa merasakannya berdenyut seolah-olah dia mencengkeram makhluk hidup.
Dia tidak bisa menahan rasa ngeri pada sensasi ini. Level 50 adalah titik balik utama. Meskipun dia tidak yakin apakah backlash akan terjadi jika dia meningkatkan Abyssal Blade ke level 50, dia masih perlu ekstra hati-hati tentang hal itu. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan nyawanya tanpa tahu bagaimana dia mati pada saat itu. Sementara itu, setelah ditingkatkan ke level 45, Abyssal Blade menerima peningkatan signifikan pada berbagai atribut dasarnya. Setelah melihat atribut senjata sihir, Si Feng merasa lebih percaya diri dalam menangani pencarian promosinya. Abyssal Blade, pedang satu tangan, senjata ajaib. Attack power plus 1,510. Semua atribut plus 105. Kecepatan serang plus 22. Abaikan level plus 15. Serangan telah 65% kemungkinan menyebabkan 200% kerusakan. 35% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. Setiap serangan meningkatkan kerusakan sebesar 2% hingga maksimum 20%. Jika pengguna milik kelas yang berhubungan dengan pendekar, semua level keterampilan plus 4. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima untuk setiap peningkatan level sebesar 2 poin. Peralatan level 45. Dapat ditingkatkan, melahap 50 level 50 senjata emas murni dan 20 level 50 senjata emas gelap untuk meningkatkan ke level 45. Tingkat peralatan 1. Dapat dievolusikan, melahap 10 kristal mana untuk berevolusi menjadi tingkat 2. Skill aktif tambahan 1, pembunuhan pantom, tingkat 1. Secara instan membuat doppelganger di bawah kendali pengguna. Doppelganger memiliki 80% atribut pengguna dan semua keterampilan, pengguna dapat bertukar posisi dengan doppelganger kapan saja. Durasi, 1 menit 10 detik. Cooldown, 5 menit. Skill aktif tambahan 2, Abyssal Beam, tier 1. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan hingga 100%. Durasi, 4 detik. Cooldown, 50 detik. Skill aktif tambahan 3, 9 naga slash, tingkat 1. Secara instan membuat 12 hantu Abyssal Blade untuk digunakan pengguna, setiap pedang pantom menghasilkan hingga 60% damage. Durasi, 30 detik. Cooldown, 5 menit. Skill aktif tambahan 4, kutukan Abyssal, tingkat 1. Mencegah semua target dalam radius 30 yard dari bergerak atau menyerang selama 6 detik dan mengurangi atribut mereka sebesar 20% selama 10 menit. Efek berlipat ganda jika hanya ada satu target dalam jangkauan. Cooldown, 30 menit. Keterampilan pasif tambahan, Abyssal Wheel. Meningkatkan fisik pengguna, tergantung pada kepadatan mana di sekitarnya. Semakin tinggi kepadatan mana di sekitarnya, semakin besar peningkatan yang diberikan. Warisan mendalam tambahan, Kaisar Hitam, tingkat 1. Saat diaktifkan, setiap klik kritis akan mengumpulkan satu tumpukan dit aura. Setiap tumpukan dapat digunakan untuk meningkatkan semua atribut sebesar 2% dan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan sebesar 1% selama 10 detik atau untuk mengurangi cooldown skill sebesar 3 detik. Maksimal 33 tumpukan dit aura. Durasi, 10 menit. Cooldown, 10 jam. Famet Smith Olysses secara pribadi menciptakan Abyssal Blade menggunakan taring Black Dragon King sebagai bahan. Ini adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, peringkat ke-31. Namun, Raja Naga Hitam sendiri telah mengutuk pedang ini. Di luar kekuatan besar yang ditawarkan Blade, pengguna harus menghadapi serangan balik setelah waktu tertentu. Namun, setelah Jack merombak Abyssal Blade dengan Star Crystal, kekuatan backlash telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menekan backlash, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dihancurkan. Atribut dasarnya telah meningkat secara signifikan. Hanya kekuatan serangannya sudah bisa menyaingi senjata dua tangan epik. Bobotnya yang berat juga luar biasa. Si Feng dalam hati tercengang saat dia dengan santai mengayunkan Abyssal Blade beberapa kali. Dibandingkan dengan pedang satu tangan yang ringan seperti Killing Ray, Si Feng secara pribadi lebih suka pedang satu tangan yang berat. Dalam pertempuran sebelumnya, karena levelnya yang terus meningkat, dia secara bertahap lebih mengandalkan Killing Ray, yang menghasilkan lebih banyak kerusakan. Akibatnya, ia sebagian besar menyimpan Abyssal Blade, yang memiliki kompatibilitas lebih tinggi dengannya, sebagai cadangan. Sekarang Abyssal Blade telah naik ke level 45, dia sekarang bisa menggunakannya sebagai senjata utamanya lagi. Setelah itu, Si Feng pergi ke gudang dan menyimpan beberapa item yang tidak akan diperlukan untuk pencarian promosi, membersihkan kekacauan di tasnya. Pada saat yang sama, dia juga mengambil beberapa Magic Scrolls dan ramuan yang diperlukan dari Guild Warehouse. Setelah itu, dia bergegas ke perpustakaan. Dalam perjalanan ke perpustakaan, Si Feng tiba-tiba menerima telepon dari Aqua Rose. Ketua pemimpin, cepat lihat forum resmi. Sesuatu yang besar telah terjadi di Star Moon City. Aqua Rose berkata dengan mendesak.
Beberapa saat yang lalu, reruntuhan Shadow Blade disegel, dan tidak ada pemain yang masuk peta yang berhasil melarikan diri. Mereka bahkan tidak bisa dihubungi. Banyak guild telah mengirimkan tim mereka sendiri untuk menyelidiki insiden ini. Selain itu, selain dari Shadow Blade Ruins, beberapa peta sumber daya tinggi level 30+ juga disegel. Peta bidang disegel, dan bahkan komunikasi telah diblokir. Si Feng menjadi sedikit bingung. Dia kemudian membuka forum resmi Star Moon Kingdom. Biasanya, menyegel peta hanya mencegah pemain menggunakan gulungan tipe teleportasi. Sementara itu, penyegelan skala besar seperti itu hanya mungkin dilakukan dengan perintah perang persekutuan. Namun, jika segel mampu memblokir bahkan metode komunikasi, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Berdasarkan pengetahuan Si Feng, hanya ada 3 cara untuk melakukan segel seperti ini. Setelah membuka forum resmi, ia menemukan bahwa diskusi mengenai peta lapangan yang disegel mendominasi seluruh forum. Reruntuhan Shadow Blade tersegel. Lebih dari 100.000 pemain tidak dapat dihubungi. Kelompok besar kepala suku dan tuan tiba-tiba muncul di Blood Maul Camp. Tidak dapat melakukan teleport ke Red Ridge Town. Setiap pos adalah tentang peta bidang yang disegel atau pemain yang hilang. Bab 1278 Quest Promosi Tier 2. Ini sepertinya kesempatan yang bagus. Bibir Si Feng terhubung setelah dia selesai membaca posting terkait di forum. Kesempatan. Aqua Rose menatap Si Feng di layar dengan bingung. Saat ini, seluruh Star Moon City sudah jatuh ke dalam kekacauan dengan banyak persekutuan besar bergulat dengan masalah ini. Lagi pula, tidak ada yang yakin apakah fenomena aneh ini akan menyebar ke daerah sekitarnya. Jika itu terjadi, Stone Forest Town bahkan mungkin akan terseret ke dalam kekacauan. Betul. Ini adalah kesempatan bagus, kesempatan untuk meningkatkan kota Sungai Putih, kata Si Feng, tersenyum. Kota-kota NPC tidak tetap statis. Mereka juga bisa ditingkatkan. Namun, ini tergantung pada populasi dan standar para pemain yang tinggal di kota. Star Moon Kingdom hanya memiliki begitu banyak pemain. Sementara itu, Star Moon City umumnya pilihan pertama pemain ketika memilih kota untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, meskipun White River City memiliki berbagai keunggulan, Star Moon City nyaris melampaui City untuk menjadi kota NPC terpadat di kerajaan. Adapun kota-kota NPC lain di dalam kerajaan, populasi pemain di sana sebagian besar akan tetap konstan untuk masa mendatang. Akan sangat sulit untuk menarik pemain dari kota dan negara lain untuk bermigrasi ke White River City. Bagaimanapun, semua orang sudah sejak lama membiasakan diri dengan kota-kota yang mereka mulai. Sekarang masalah telah terjadi di Star Moon City. Jika masalah ini terus bernanah, banyak pemain pasti akan mempertimbangkan untuk berkembang di tempat lain. Jika mereka bisa memikat para pemain ini ke White River City, mereka mungkin dapat meningkatkan White River City. Memutakhirkan kota NPC membawa banyak manfaat. Salah satu contohnya adalah fitur transportasi terbang, yang memungkinkan pemain untuk mendapatkan tempat leveling tambahan. Dalam kasus kota White River, tempat leveling tambahan adalah Gerbang Eclipse. Gerbang Eclipse tidak hanya memiliki banyak pencarian canggih dan militer, tetapi kecepatan meratakan dan sumber daya yang tersedia di sana juga luar biasa. Selain itu, Eclipse Gate adalah tempat leveling level 40 ke level 70. Jika White River City dapat mengaktifkan fitur transportasi terbang, kecepatan leveling dari anggota Zero Wing pasti akan meningkat. Mereka juga bisa mulai mengumpulkan esens energi yang diperlukan untuk memelihara guild mons mereka. Tingkatkan kota, Aqua Rose tidak bisa tidak tumbuh bersemangat. Dia mengerti, kurang lebih, konsekuensi peningkatan kota NPC. Jika mereka dapat meningkatkan White River City, itu tidak hanya akan memungkinkan anggota Zero Wing untuk mempercepat kecepatan leveling mereka, tetapi juga akan memikat lebih banyak pemain dari kota-kota lain untuk berkembang di White River City. Situasi ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan persekutuan dan perusahaan perdagangan. Segera umumkan kepada publik bahwa kita sedang merekrut anggota. Juga, selama waktu ini, diskon semua barang konsumsi harian yang dijual di perusahaan perdagangan Candlelight White River City sebesar 20%, perintah Si Feng. Regeneration dan Mana Recovery Potion adalah suatu keharusan bagi semua pemain yang ingin naik level di ladang. Gulungan ajaib tertentu juga diperlukan karena barang-barang ini dapat menyelamatkan nyawa seseorang selama momen penting. Namun, membeli barang-barang konsumsi ini adalah pengeluaran besar. Biasanya, menawarkan diskon pada barang-barang seperti itu akan memiliki efek minimal dalam memikat pemain ke White River City. Namun, sekarang, itu pasti akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Bagaimanapun, sekarang sangat berbahaya untuk naik dan naik level di Star Moon City. Setelah mempertimbangkan keamanan, serta mengurangi biaya bahan habis pakai, pemain Star Moon City secara alami akan memilih untuk berkembang di White River City. Diskon 20%? Pemimpin persekutuan, bukankah ini sedikit berlebihan?
Aqua Rose mengerutkan kening. Barang-barang konsumsi dasar pada awalnya sangat kompetitif dan memiliki margin laba yang kecil. Jika mereka menjualnya dengan harga diskon sekarang, mereka hanya akan mencapai titik impas. Bersantai, kami akan mendapatkannya kembali cepat atau lambat, si Feng tertawa. Dia mengerti kekhawatiran Aqua Rose. Namun, dia tidak tahu efek apa yang akan terjadi dengan peningkatan White River City. Dibandingkan dengan keuntungan yang bisa mereka peroleh ketika White River City ditingkatkan, kerugian kecil seperti ini tidak layak disebutkan. Dimengerti, aku akan segera menyelesaikannya. Aqua Rose tidak bisa menahan nafas. Kemungkinan besar, hanya si Feng yang cukup gila untuk menggunakan uang persekutuannya sendiri untuk memacu peningkatan kota. Setelah itu, banyak posting yang berkaitan dengan rekrutmen Zero Wing muncul di forum resmi Star Moon Kingdom. Pada saat yang sama, semua orang juga menemukan masalah yang mengejutkan. Perusahaan perdagangan Candlelight White River City sebenarnya menjual bahan habis pakai harian dengan diskon 20%. Sampah. Ini gila. Dengan diskon 20% ini, aku akan dapat menabung cukup banyak untuk mendapatkan maun lebih cepat. Diskon 20%? Jika ini benar, pengembangan di White River City mungkin bukan ide yang buruk. Petik 2. Sebelumnya, para pemain Star Moon Kingdom terus mendiskusikan peta yang disegel. Namun, sekarang, semua pemain ini berbicara tentang Zero Wing. Banyak pemain independen juga menunjukkan minat besar pada diskon 20% untuk barang-barang harian. Sialan Zero Wing ini. Mereka benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk membasmi populasi kita. Singular Burial menggertakkan giginya dengan marah ketika dia melihat-lihat berbagai utas diskusi di forum resmi. Namun, dia sangat cepat tenang. Mencibir, dia berkata, aku akan membiarkan kalian semua merasa senang untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, kota hutan batu dan kota sungai putih akan menjadi milikku. Saat ini, berbagai guild besar masih tidak tahu bahwa Abandoned Wave membantai para pemain di dalam peta yang disegel. Sementara itu, Evil Beast dan monster di bawah komando Abandoned Wave juga tumbuh dengan cepat. Selama mereka berhasil menghapus para pemain di dalam peta ini dan dilatih lebih lanjut untuk periode tertentu, Stone Forest Town akhirnya akan mengubah kepemilikan. Pemimpin persekutuan, apakah kita hanya akan membiarkan mereka terus memburu para pemain di sini? Tanya Daybreak Fork. Tentu saja tidak, terkekeh. Pemakaman Singular berkata, karena semua orang merasa bahwa Star Moon City berada dalam kekacauan, kita juga tidak bisa membiarkan White River City tetap damai. Segera beritahu semua Dark Guild. Katakan pada mereka untuk berhenti membunuh pemain di sekitar Stone Forest Town dan beralih ke White River City. Mereka dapat membunuh sebanyak mungkin pemain yang mereka inginkan. Pastikan untuk membuat kekacauan di White River City. Aku ingin melihat berapa lama Zero Wing dapat melanjutkan perburuan pemain. Dimengerti. Fog Fajar kemudian membungkuk dan meninggalkan ruangan. Perpustakaan kota White River. Begitu si Feng melangkah ke Star Moon Hall, dia langsung merasa seolah-olah telah melangkah ke rawa berlumpur. Gerakannya menjadi sangat lamban. Kamu datang. Tatapan Sarlin beralih dari bukunya ke si Feng. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya kamu sudah membuat banyak persiapan. Sudahkah kamu memutuskan untuk menantang promosi kamu? Si Feng kemudian mengeluarkan 188 mana seton dan 10.000 emas dari tasnya. Melihat ini, Sarlin melambaikan tangannya. Pada saat si Feng bereaksi, mana seton dan tas 10.000 emas di tangannya sudah menghilang, muncul kembali di tangan Sarlin sebagai gantinya. Sementara itu, suara notifikasi sistem juga masuk ke telinga si Feng. Sistem, selamat, kamu telah menerima quest promosi tier 2 kelas Blade Saint. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan untuk mengambil tantangan, aku akan memberitahumu beberapa risikonya, kata Sarlin saat dia menggoncangkan kantong uang di tangannya beberapa kali. Sambil tersenyum, ia melanjutkan, promosi kamu agak istimewa. Jika kamu gagal, itu tidak akan sesederhana sekarat sekali. Kamu juga tidak akan bisa menantangnya lagi selama 20 hari lagi. Yang terpenting, aku hanya bisa mengirim kamu ke sana. Aku tidak dapat menjamin apakah kamu dapat kembali atau tidak. Kata-kata Sarlin membuat si Feng terdiam. Sesuatu seperti ini seharusnya sudah dijelaskan sebelum dia menerima pencarian, namun Sarlin sebenarnya hanya melakukannya sekarang, setelah dia menerimanya. Aku juga tak berdaya tentang ini. Lagi pula, lokasi yang kamu tuju adalah bekas kediaman dewa. Karena gangguan yang disebabkan oleh arai sihir di sana, Return Scrolls juga tidak dapat digunakan. Ini juga bisa dianggap sebagai situasi yang sangat normal. Sarlin memutar matanya ke arah si Feng ketika dia melihat ekspresi jelek di wajahnya. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan, benar, aku lupa bertanya kemana kamu ingin pergi. Kamu memiliki 3 pilihan, yang masing-masing memiliki kesulitannya sendiri, neraka, asura, dan Tuhan. Yang mana yang kamu rencanakan untuk dipilih? Setelah mendengar kata-kata Sarlin, si Feng tertegun sejenak. Dari apa yang dia ingat dari masa lalu,
Opsi kesulitan untuk pencarian promosi untuk tingkat 2 dan di atas hanya mode normal, keras, dan neraka. Tidak ada mode Asura dan Dewa. Ini sama bahkan untuk kelas puncak. Selama seseorang adalah pemain ahli, mereka memiliki peluang tinggi untuk menyelesaikan quest promosi mode tingkat 2 normal selama mereka telah melakukan persiapan yang cukup. Namun, bahkan pemain ahli pun akan kesulitan membersihkan hard mode. Tidak perlu dikatakan, hell mode bahkan lebih sulit. Si Feng belum pernah mendengar ada orang di Kerajaan Bulan Bintang yang berhasil menaklukkan promosi hell mode tier 2. Selain itu, ini hanya dalam kasus kelas biasa. Pencarian promosi untuk kelas tersembunyi jauh lebih menantang. Namun, sekarang, bahkan nilai terendah adalah mode neraka. Bab 1279 memilih kesulitan. Benar saja, pencarian promosi kelas Blade Saint cukup luar biasa. Si Feng merenungkan pilihannya. Dia telah mencoba promosi Hell mode tier 2 di masa lalu. Lagi pula, dia adalah salah satu ahli kelas atas Shadow. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya saat itu. Selain itu, untuk meningkatkan peluang keberhasilannya, ia telah menghabiskan banyak waktu mengumpulkan peralatan tingkat atas. Pada saat dia menantang promosi tier 2-nya, bahkan peralatan yang paling inferiornya adalah level 50 Fine Gold. Dia bahkan telah mengenakan 2 potong peralatan level 50 Dark Gold. Itu bukan prestasi yang mudah. Setelah mencapai level 50, pemain beruntung mendapatkan peralatan rahasia perak level 50, apalagi level 50 Fine Gold dan Dark Gold Equipment. Namun, dia tidak mengharapkan hasil dari tantangannya. Dia bahkan belum melewati area awal sebelum gagal, apalagi menyelesaikan promosinya. Kesulitan Hell mode Promotion Quest hanya tidak manusiawi. Namun, dalam kehidupan ini, standar tempur dan barang-barangnya lebih kuat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, si Feng yakin dalam menaklukkan mode neraka. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Asura dan mode dewa. Bagaimanapun, dia hanya mencoba Hell mode sebelumnya. Dia tidak tahu betapa sulitnya kedua mode ini. Haruskah aku menantang mode dewa? Si Feng bertanya-tanya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli Void Realm. Dia juga memiliki 2 item legendaris fragmented dan banyak item epic. Dia bahkan berani menantang quest legendaris. Quest promosi mode dewa seharusnya tidak menjadi masalah. Sarlin tersenyum ketika dia menyaksikan Si Feng dan berkata, "Kamu sedang mempertimbangkan mode dewa yang menantang, kan?" Si Feng mengangguk. "Lady Sarlin, bolehkah aku tahu peluang aku untuk menghapus mode dewa?" Si Feng mencoba bertanya. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan kesulitan mode dewa, tapi itu bukan kasus untuk NPC seperti Sarlin. Dia mungkin bisa memberikan petunjuk yang akan membantunya mempersiapkan apa yang akan terjadi. Kamu benar-benar berani. Kamu berani bertanya apakah kamu punya kesempatan untuk melewatinya. Sarlin menatapnya dengan kagum. Perlahan, dia berkata, "Jika kamu bertanya padaku, dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan mati. Tidak masalah berapa kali kamu mencoba." Sama seperti namanya, mode dewa bukanlah bidang bagi manusia. Pengadilan ini melayani para dewa kuno. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan dewa baru, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk membersihkan mode dewa. Kalahkan dewa baru, Si Feng tersentak. Ada 2 jenis dewa dalam domain dewa. Yang pertama lahir secara alami, sedangkan yang kedua naik ke Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Mayoritas dewa dalam domain dewa terdiri dari yang terakhir. Adapun dewa yang dilahirkan secara alami, mereka tidak memulai pada tingkat 6, mereka harus naik dari tingkat 0. Hanya saja, mereka tidak akan menemui hambatan dalam pertumbuhan mereka. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun selain bernafas, mereka akan mencapai tier 6 pada akhirnya. Terlebih lagi, bahkan di tingkat 0, para dewa yang lahir alami memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dalam hal peringkat kehidupan, dewa yang dilahirkan secara alami bahkan lebih unggul dari naga. Bahkan seorang ahli domain realem pun tidak tahan terhadap makhluk yang sangat kuat, bahkan jika keduanya memiliki tingkatan dan atribut yang sama. Memerangi tier 6 manapun yang Tuhan butuhkan setidaknya partai penuh pemain tier 6. Lalu, bagaimana dengan mode Asura? Tanya Si Feng. Mode Asura. Sarlin hati-hati mengevaluasi Si Feng. Setelah merenung selama beberapa waktu, dia berkata, mode Asura mewakili batas manusia. Sayangnya, kamu masih punya waktu sebelum mencapai standar itu. Namun, kamu mungkin memiliki kesempatan bertarung dengan senjata dan peralatan berkualitas tinggi. Sayangnya, peluang itu tidak terlalu tinggi. Aku akan mengatakan bahwa kamu akan mati 9 dari 10 upaya. Menurut pendapat aku, kamu lebih baik menantang Hell mode. Cobaan yang ditinggalkan Dewa Kuno luar biasa. Melewati bahkan cobaan termudah sudah menjadi prestasi yang mengesankan. Jadi 10%, Si Feng tersenyum pahit. Dia 100% percaya diri dalam menyelesaikan pencarian promosi Hell mode. Kalau tidak, dia tidak akan menantang pencarian promosinya begitu cepat.
Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada celah besar antara Hell Mode dan dua lainnya. Pertimbangkan ini baik-baik. Kamu tahu bahwa semakin sulit pencarian kamu, semakin berat hukuman untuk kegagalan, Sarlin dengan muram mengingatkan si Feng. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menantang mode Asura. Setelah menimbang pilihannya untuk beberapa waktu, si Feng memberikan jawabannya. Berkembang di domain dewa adalah seperti berlayar melawan arus. Jika seseorang tidak bergerak maju, mereka akan melayang mundur. Dia sudah mencapai batasnya. Jika dia ingin meningkat, dia perlu mengambil risiko. Mode menantang neraka bukan risiko, itu tidak akan membantunya. Tapi dia juga tidak bisa memilih mode dewa, karena itu melampaui tantangan. Dengan memilih mode dewa, dia hanya meminta pemukulan. Jika dia membersihkan mode Asura, dia akan dihargai mahal. Imbalan pasti akan meningkatkan perkembangannya. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak pemain ahli bersikeras tentang menantang mode keras dan mempertaruhkan kegagalan. Beberapa ahli bahkan telah menunda kemajuan mereka, menantang mode neraka sampai mereka melewatinya. Kalau tidak, mereka akan memiliki jalan yang lebih sulit setelah promosi mereka. Baik. Jangan menyesali keputusanmu, Sarlin menghela nafas. Dia kemudian menggunakan batu mana untuk membentuk arai sihir. Semua 188 mana seton melayang di udara, menciptakan skep bintang buatan. Namun, sementara adegan itu indah, tekanan arai sihir 7 warna terpancar menakutkan. Selain itu, tekanan ini tumbuh seiring waktu. Ketika Sarlin melantunkan mantra terakhir mantranya, sebuah lubang hitam muncul di tengah aula. Lengkungan petir perak mengitari tepi lubang hitam, bergerak. Tiba-tiba, sepasang pintu emas turun dari lubang hitam. Meskipun pintunya tidak terlalu besar, tingginya sekitar 6 meter, mereka memancarkan Divine Might yang kuat, yang secara instan membuat si Feng tidak bisa bergerak. Lantai mulai retak di bawah pintu seolah-olah itu tidak bisa menahan beban. Pintu-pintu mulai tenggelam. Mustahil. Ini perpustakaannya, si Feng tertegun. Arai sihir yang kuat memperkuat perpustakaan. Bahkan tier 4 NPC tidak dapat merusak gedung, namun sepasang pintu menghancurkan lantai. Jelas bahwa lantai itu tidak akan bertahan lama saat lantai itu mulai pecah dan runtuh. Penguatan ilahi, melihat ini, Sarlin dengan cepat mulai menulis rune ilahi di udara. Rune ilahi bergabung dengan tanah, menciptakan arai sihir. Hanya setelah susunan ajaib muncul, pintu berhenti tenggelam. Divine Might yang memenuhi aula juga melemah, memberi si Feng kebebasan bergerak. Namun, setelah memanggil pintu emas, Sarlin secara signifikan memucat. Keringat bermanik-manik di dahinya. Seperti yang dikatakan Sarlin, tidak mudah memanggil pintu-pintu ini. Tugas ini biasanya membutuhkan 3 kelas magis tier 5 untuk menyelesaikannya. Setelah pintu stabil, Sarlin mulai melantunkan mantra lain sementara dia menggambar lebih banyak tanda ilahi. Setelah menulis lebih dari 100 baris, dia membuka matanya. 2 arai sihir emas kemudian muncul dari matanya. Sambungan antariksa waktu. Sarlin mengirim 1 baris rune emas ke pintu satu demi satu. Setelah 1 menit, pintu akhirnya mulai terbuka. Melalui celah di antara mereka, si Feng bisa melihat jalan melalui pusaran perak. Jalan itu sendiri terpancar dari Divine Might, sementara sisa ruangan itu gelap gulita. Dia tidak bisa melihat ujung jalan. Si Feng akhirnya mengerti mengapa Sarlin mengatakan bahwa dia tidak bisa menjamin kepulangannya begitu dia memasuki persidangan. Pergi, cepat. Aku tidak bisa mempertahankannya lama, Sarlin buru-buru memerintahkan. Kulitnya pucat pasi, dan keringat menutupi wajahnya. Tidak berani menunda lagi, si Feng berlari ke pusaran perak, menghilang. Sarlin perlahan menutup jalan. Ketika dia menyaksikan pintu emas memudar, dia berbisik dengan lelah, aku berdoa untuk kesuksesan kamu. Bab 1280 Super Treasure. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku terjebak di dalam robekan spasial ini? Ketika si Feng memasuki pusaran perak, lingkungannya tetap gelap. Namun, karena Divine Might memancar dari jalan, dia tidak bisa bergerak. Biasanya, ketika dia berteleportasi ke lokasi lain, bahkan dengan gerakan luar angkasa cincin 7 tokoh, dia akan mencapai targetnya 2 atau 3 detik setelah memasuki jalur spasial. Namun, melihat jam sistem, si Feng memperhatikan bahwa 3 menit sudah berlalu sejak dia melangkah melewati pintu. Dia bisa melakukan perjalanan melintasi domain dewa belasan kali dengan jalur spasial sekarang. Setelah 5 menit lagi, si Feng melihat cahaya di ujung jalan. Segera, dia samar-samar bisa melihat gunung dan sungai. Dia juga bisa melihat binatang buas berkeliaran di tanah dan terbang melalui langit biru. Sesaat kemudian, si Feng menemukan dirinya di puncak gunung. Sistem, kamu telah menemukan ngarai gelap. Saat kamu di sini, kamu tidak dapat menggunakan fungsi komunikasi sistem atau return scrolls. Sistem, pencarian promosi mode Asura diaktifkan. Konten pencarian, kumpulkan 7 Luminary Source Stone dan stempel Demon King Storas. Hadiah tidak diketahui.
Si Ling A Demon King, wajah si Feng berkedut ketika dia mendengar penjelasan tanpa ekspresi dari sistem. Meskipun dia tahu bahwa pencarian ini akan sulit, dia tidak berharap itu cukup ini keras. Raja Iblis setara dengan monster tier 5 legendaris. Itu bisa menghapus seluruh kota. Pemain saat ini bukan tandingan kekuatan seperti itu. Jika Asura mode sesulit ini, tidak heran Sarlin mengatakan bahwa dia akan mati jika dia menantang quest mode promosi God. Jika dia memilih mode dewa, dia kemungkinan akan mati begitu dia memasuki area pencarian. Namun, setelah melihat mode Asura dengan matanya sendiri, dia tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pencarian. Dia hanya pendekar tingkat 1. Bahkan jika dia memiliki 1000 salinan dirinya, dia tidak akan cocok dengan Raja Iblis tingkat 5. Inilah cara domain dewa bekerja. Semakin tinggi tingkat, semakin besar jeda. Oleh karena itu, berbagai persekutuan besar di masa lalu telah datang dengan segala macam metode untuk memelihara para ahli yang kuat. Selama tahap akhir permainan, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Seorang pemain tier 5 lebih bermanfaat bagi sebuah gilda daripada 100.000 pemain tier 2. Tidak hanya pemain tier 5 dapat mempertahankan kota tanpa bantuan. Tetapi mereka juga dapat memimpin tim untuk menyerang monster tier 5 legendari. Biasanya, satu membutuhkan setidaknya 100 orang tim pemain tier 3 untuk menyerang monster tier 5. Selain itu, para pemain perlu mengetahui titik lemah monster dan menargetkan mereka dengan tepat dengan berbagai alat dan item. Kalau tidak, monster seperti itu tidak mungkin untuk menyerang. Memintanya untuk berurusan dengan Raja Iblis tingkat 5 saja meminta hal yang mustahil. Untungnya, konten pencarian menyebutkan sesuatu tentang mengumpulkan 7 Luminaris Source Stone. Si Feng menarik napas lega setelah dia membaca konten pencarian lagi dengan hati-hati. Si Feng tahu sedikit tentang batu sumber 7 tokoh. Itu bahkan lebih berharga daripada 7 Luminaris Crystal. Mana yang disimpan jauh lebih halus. Namun, tidak seperti 7 Luminaris Crystal, yang berisi setiap jenis elemen mana, 7 Luminaris Source Stone terbatas pada satu jenis. Akibatnya, penggunaannya terbatas. Itu hanya bisa digunakan untuk situasi khusus seperti menyalakan arai sihir penyegel tertentu. Karena aku sudah mengkonfirmasi konten pencarian, selanjutnya adalah pencarian 7 Luminaris Source Stone. Si Feng menatap ngarai besar di bawahnya. Ngarai itu diterangi dengan buruk. Namun, dia bisa mendengar raungan samar dan suara pertempuran. Sebuah menara tinggi telah didirikan di pusat ngarai. Menara ini mencapai ke awan, dan itu beberapa kali lebih tinggi dari gunung tempat dia berdiri saat ini. Sejumlah besar monster terbang mengitari menara. Herring berkepala 9, binatang iblis, ketua tertinggi, level 60, HP 30 juta per 30 juta. Dengan banyaknya burung nazar berkepala 9 yang mengelilingi menara, mustahil untuk mendekati bangunan dari atas. Karena terbang tidak mungkin, aku harus turun gunung dan menyelidiki ngarai. Si Feng kemudian mengaktifkan Wind Rider dan dengan cepat turun gunung. Jalur gunung menuju ke puncak sangat sempit. Ada juga banyak binatang iblis kuat yang menunggu, berharap untuk menyergap mangsanya yang tidak curiga. Melihat ini, Si Feng menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak memilih berjalan menyusuri jalur gunung. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam perangkap binatang iblis ini dan mati. Setelah Si Feng terjun ke kedalaman ngarai, kesunyian dan kegelapan menyelimutinya. Meskipun dia belum melihatnya dari puncak gunung, kegelapan menyembunyikan halaman besar, di jantungnya berdiri menara. Dari atas, Si Feng melihat semua jenis binatang iblis tingkat tinggi berkeliaran di halaman. Beberapa dari binatang iblis ini bahkan saling bertarung demi wilayah. Begitu Si Feng memasuki halaman besar yang diselimuti kegelapan, dia merasa tubuhnya bertambah berat. Pada saat yang sama, efek Wind Rider dihilangkan dengan paksa, dan dia jatuh. Gravitasi yang bekerja pada tubuhnya semakin kuat saat dia mendekati tanah. Untungnya, Si Feng memiliki cincin gravitasi. Mengaktifkan Gravity Liberation, dia membebaskan dirinya dari tarikan. Kecepatan jatuhnya juga menurun. Pada akhirnya, ia mendarat di ubin batu halaman dengan aman tanpa menarik perhatian monster di sekitarnya. Sistem, kamu telah menemukan halaman Moonlight. The Moonlight Courtyard. Si Feng tertegun ketika mendengar pemberitahuan sistem. Jadi, ini adalah tempat Moonlight Courtyard berada. Dewa Bulan telah membangun halaman ini. Dewa Bulan suka berkebun, juga penelitian alkimia dan sihir. Sebagai contoh, susunan sihir Moon Drip adalah salah satu ciptaan Dewa Bulan. Itu bisa mematahkan kutukan di dunia. Sementara itu, Dewa Bulan sering menggunakan Moonlight Courtyard untuk melakukan penelitian. Benar saja, Sarlin tidak menipu aku. Aku seharusnya bisa menemukan beberapa kristal-kristal. Sedikit kegembiraan muncul di mata Si Feng ketika dia membaca pemberitahuan sistem. Sebagai lokasi penelitian yang disukai Dewa Bulan, pasti ada banyak benda yang ditinggalkan Dewa Bulan. Terlepas dari seberapa kuat barang-barang ini,
Mereka akan mengandung kekuatan ilahi jika Dewa Bulan telah sering menggunakannya, dan dapat digunakan sebagai pengganti kristal-kristal. Bagaimanapun, dia membutuhkan kristal-kristal untuk memberi makan ke Soul Orb. Jika dia menemukan harta yang kuat, dia akan dengan enggan menyerapnya dengan Soul Orb. Setelah itu, Si Feng diam-diam bergerak melalui halaman. Ada banyak monster kuat di halaman, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah kepala suku level 60. Untuk menghindari masalah, Si Feng mengaktifkan mata Maha Tahu untuk mengatasi masalah visibilitasnya dan ramuan gaib agar tetap tidak terdeteksi. Dengan kekuatannya saat ini, Si Feng tidak memiliki masalah melawan kepala suku level 60 plus dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, begitu pertempuran dimulai, keributan akan menarik perhatian monster di dekatnya. Jika itu terjadi, hanya kematian yang akan menantinya. Adapun untuk menggunakan scrolls dan keterampilan sihir gerakan seketika seperti gerakan antariksa, Si Feng sudah menguji mereka dan menemukan bahwa dia tidak memiliki akses ke mereka. Selain itu, area ini melarang penerbangan. Jika dia dikelilingi, dia akan mati. Dia harus sangat berhati-hati. Setelah berkeliaran di sekitar halaman selama lebih dari 2 jam, Si Feng akhirnya berhasil melewati area luar halaman dan memasuki jalan tengah antara area luar dan dalam. Area dalam sangat mewah. Si Feng memasang ekspresi sedih saat dia menatap area batin yang jauh. Dia bisa melihat kebun herbal di area dalam. Meskipun kebun ramuan sudah ada sejak zaman kuno, karena arai sihir dan reruntuhan ilahi mendukung kebun, semua ramuan itu sehat. Sayangnya, binatang iblis memakan tumbuhan ini. Si Feng memperhatikan bahwa banyak tanaman sudah dimakan. Marah, Si Feng bahkan mempertimbangkan untuk memasak binatang iblis ini untuk makanannya sendiri. Itu akan baik-baik saja jika binatang buas hanya melahap ramuan biasa, tetapi taman itu juga mengandung ramuan super langka seperti bunga kehidupan. Flower of Life memiliki efek yang mirip dengan Water of Life dan bisa menyembuhkan NPC dari semua cedera mereka. Si Feng juga bisa melihat rumput eksotis, yang bisa menghilangkan sebagian besar kutukan domain dewa. Bahkan di kerajaan dan kerajaan yang kaya ramuan, orang akan kesulitan menemukan jenis ramuan ini, dan sayangnya, tidak ada yang tahu bagaimana menanamnya. Namun, ramuan yang luar biasa berharga ini tidak lain adalah makanan bagi binatang buas iblis di daerah itu. Tidak heran mengapa binatang iblis di sini begitu gemuk. Buah sinar bulan. Si Feng tiba-tiba menyadari sebuah pohon yang tingginya sekitar 30 meter. Menggantung dari cabang-cabang pohon perak, Si Feng memperhatikan buah yang tembus cahaya. Ketika dia melihat buah transparan ini, jantungnya mulai berdebar. Di masa lalu, buah sinar bulan telah dijual di salah satu lelang negara adidaya. Setelah pelelangan itu, tidak ada satupun pemain di seluruh domain dewa yang lupa nama buah itu. Namun, ini bukan karena buahnya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sebaliknya, itu karena efek buahnya. Saat dikonsumsi, buah bulan akan secara permanen meningkatkan fisik pemain.